Hai semua, hari ini aku mau bikin chiffon cheesecake. Ini enak banget, empuk, lembut, dan manisnya juga pas. Pertama kita siapkan telur, kemudian ini ada bahan-bahan yang lain. Kalian simak aja ya, di situ aku udah tuliskan. Oke, setelah menyiapkan bahan, kita pisahkan putih telur dan kuning telurnya. Dan kita proses putih telurnya dulu ya. Di sini kita masukkan COT atau cream of tartar ke dalam putih telur. Kemudian kita mixer sampai berbusa. Nah, jika sudah berbusa, baru deh kita tuang gula sedikit demi sedikit. Oh iya, jangan dituang semuanya ya, biar nggak gagal. Nuangnya harus sedikit demi sedikit. Dan juga gunakan dengan kecepatan sedang atau bisa memakai kecepatan tinggi. Nah, ini kita teruskan mixer sampai gulanya habis. Nah, ciri-ciri adonan putih telur yang sudah siap digunakan yang kayak gini. Adonan sudah terlihat kental dan ketika diangkat sudah kaku seperti ini. Oh iya, tapi jangan terlalu kaku seperti gabus ya, karena nanti bakalan berpinggang chiffonnya. Oke, kita lanjut dengan adonan kuning telurnya. Di sini kita tuang minyak, kemudian susu bubuk, dan tambahkan mauri. Ini adalah pelembut bolu. Di sini aku pakai 1 sendok makan aja, itu udah cukup banget. Dan di sini aku pakai vanili supaya nggak amis. Kalian bisa pakai larome. Dan ini adalah keju olesnya, aku pakai 1 bungkus. Ini kita tuang semuanya aja. Kemudian masukkan juga tepung maizena. Lalu masukkan santan. Di sini aku pakai 2 santan instan. Dan selanjutnya kita mixer bahan-bahan ini dengan kecepatan rendah aja sampai dia tercampur rata. Nah, setelah tercampur merata kayak gini nih, kita masukkan tepung terigunya, tapi dikit-dikit aja ya, jangan langsung semuanya. Di sini aku menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah supaya dia nggak cepat mengembang. Nah, ini semua tepung terigunya udah masuk. Kemudian tadi aku lupa memasukkan baking powder, tapi nggak apa-apa, kita masukin sekarang aja. Di sini aku pakai baking powder yang double acting. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur merata. Nah, ini sudah jadi adonan kuning telur dan juga adonan putih telurnya. Kemudian tinggal kita satukan aja. Caranya, ambil beberapa spatula adonan putih telur, kemudian masukkan ke adonan kuning telur. Kemudian kalian bisa mengaduknya pakai whisk kayak gini atau pakai spatula. Saat mengaduk, jangan terlalu kencang atau jangan terlalu keras, supaya adonan bolunya tidak turun. Nah, lakukan hal yang sama dengan mengambil sedikit adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Aduk balik lipat seperti ini supaya tercampur merata. Adonan kuning telur dan putih telur ini harus tercampur merata ya, karena kalau nggak tercampur merata nanti bolunya bisa berpinggang.
atau bahkan bolunya bakalan turun. Apalagi sifon ini adalah bolu panggang yang agak rumit, tapi sebenarnya mudah kok kalau kalian sudah paham. Nah, ini kita aduk-aduk merata. Sebenarnya ini aku ngaduknya pelan, tapi karena ini videonya dipercepat jadi kelihatannya cepat. Padahal ini pelan banget loh aku ngaduknya. Nah, ini adonan sudah tercampur merata, kemudian kita siapkan loyangnya. Loyang sifon bisa dipanaskan dulu beberapa menit, kemudian dinginkan, atau bisa langsung digunakan seperti ini. Ingat ya, untuk bikin sifon kalian tidak perlu mengoles loyang, karena jika dioles dengan mentega atau margarin nanti sifonnya akan berpinggang. Agar sifon ini lengket ke dalam loyang, kita bisa menggunakan tusuk sate, kemudian lakukan cara ini. Kita lengketkan adonan ke sisi-sisi loyang supaya dia tidak turun dan sifonnya tetap kokoh. Cara ini sekaligus untuk membuang angin-angin yang terjebak di dalam adonan. Nah, kalau udah selesai, kita panaskan dulu ovennya, kemudian kita masukkan. Tadi aku bikin dua adonan, yang satu pakai oven listrik dan yang satunya pakai oven tangkring. Untuk oven tangkring di sini aku pakai lap basah supaya bolu sifonnya itu tidak kering. Dan di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil dan membutuhkan waktu sekitar 60 menit baru sifonnya mateng. Nah, ini sifonnya cantik banget. Kemudian yang kedua aku pakai oven listrik. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mencoba.